Vivo Y17 semula rilis secara diam-diam di pasar Singapura, hingga akhirnya resmi rilis di Indonesia pada akhir September 2023 dengan harga yang tak menyentuh 2 juta. Vivo Y series umumnya menonjolkan kelebihan dari segi tampilan desain dan juga fotografi. Bodinya tergolong ringan dengan aksen visual yang minim untuk memberikan sensasi elegan dan mewah. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo Y17s yang sudah tim Gadget Me rangkum. Vivo Y17s ditopang dengan chipset yang cukup bertenaga di kelasnya, yakni MediaTek Helio G85. Kendati merupakan SoC lawas keluaran tahun 2020, tapi pastinya masih relevan di harga 1 jutaan lantaran sudah sediakan performa cores di dalamnya. Dibangun dengan manufaktur 12 nanometer, chipset ini memang tak seunggul chipset lain seperti Helio G99. Namun berkat kehadiran fitur Hyper Engine, SoC ini dapat mengalokasikan daya yang cerdas untuk komponen-komponen smartphone seperti GPU, CPU, ataupun memori. Helio G85 andalkan ARM Mali G52 sebagai pengolah grafisnya, berjalan pada frekuensi 1 GHz untuk kecepatan rendering yang mantap. SoC ini turut hadirkan 8 inti prosesor octa-core yang terdiri atas 2 inti Cortex A75 berkekuatan 2,0 GHz serta 6 unit Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz. Menurut Nano Review, Helio G85 pada Vivo Y17s memiliki skor AnTuTu V10 sebesar 260 ribuan poin. Pada pengujian Geekbench 6, chipset ini meraih single core sebesar 400-an poin dan nilai multi-core sebesar 1300-an poin. Vivo Y17s disematkan dengan RAM LPDDR4X berukuran 6GB, kendati sejumlah HP 1 jutaan lain sudah banyak yang hadirkan 8GB. Namun menurut saya, 6GB masih tergolong oke untuk kebutuhan multitasking dengan lancar. Melalui fitur Extended RAM, Vivo Y17s bisa meminjam 6GB ekstra dari storage untuk dijadikan RAM virtual. Meningkatkan total RAM menjadi 12GB, Vivo turut menyematkan fitur RAM Saver yang dapat mencegah lag dengan cara meningkatkan kinerja RAM hingga 500 MB. RAM tersebut juga disandingkan dengan memori internal sebesar 128GB yang bisa ditingkatkan hingga 1TB melalui slot memori eksternal. Dengan keberadaan slot memori khusus, pengguna bisa memudahkan untuk menaruh file multimedia pada microSD agar storage internal bisa lebih terasa lebih lega. Vivo Y17s hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Ini merupakan kapasitas yang paling umum dimiliki smartphone di berbagai jenis di kelasnya. Umumnya pula, baterai 5000 mAh bisa tahan hingga seharian penuh pada 1 kali siklus pengisian dan bukan tidak mungkin bertahan hingga 2 hari jika pemakaian lebih awet. Menurut klaim perusahaan, Vivo Y17s dapat bertahan hingga 13,62 jam pada aktivitas menonton video pendek di Instagram, 19,67 jam untuk streaming video di YouTube, 60 jam untuk mendengarkan musik atau bermain PUBG Mobile selama 5,69 jam. Perangkat Vivo juga umumnya menghadirkan fitur Ultra Power Saving Mode yang dapat membatasi kecerahan layar, konektivitas, menonaktifkan aplikasi tak penting, semua agar memperpanjang durasi ketahanan baterai. Di saat ponsel habis baterai, pengguna bisa memanfaatkan charger 15 watt di dalam box penjualan untuk cas ponsel dengan cepat. Daya fast charging 15 watt memang bukan yang terbaik di kelasnya, tapi setidaknya dapat mempersingkat durasi charge. Buat Anda yang mencari smartphone unggul untuk menonton film, Vivo Y17s bisa diandalkan. Layarnya memiliki ukuran cukup luas 6,56 inci, walau sayangnya masih resolusi HD+. Walau begitu, layar smartphone diketahui mampu mencapai tingkat kecerahan puncak hingga 840 nits. Panel yang digunakan bukan AMOLED melainkan IPS LCD. Kendati kontras rasio dan efisiensi dayanya tak sebagus AMOLED, tapi ia unggul karena tak mudah terkena burn-in. Adapun untuk meningkatkan pengalaman visual saat scrolling dan bermain game, layar Vivo Y17s sudah memiliki refresh rate 90Hz. Ini dapat membuat pergeseran layar 50% lebih mulus daripada 60Hz konvensional.
Bodi smartphone ini bawakan konsep bingkai 2,5D yang membuatnya diklaim nyaman digenggam. Pada bodi belakangnya tampak modul kamera yang sedikit menonjol berisikan dua lingkaran kamera disusun secara vertikal. Di bawahnya ada satu lingkaran kecil berwarna putih yang merupakan LED flash. Berbeda dengan HP Vivo pada umumnya yang condong fashy dan ramai akan aksen visual, Vivo Y17s kali ini tampak begitu minimalis tapi tetap terjaga estetikanya. Modul kamera memiliki warna yang mengikuti warna bodi secara keseluruhan sehingga memberikan kesan seamless yang jarang dimiliki HP lain. Vivo menyebutkan konsep desain ini sebagai desain ala Sultan, menaruhkan varian warna glitter purple dan forest green sebagai varian warnanya. Bodi belakang ponsel ini juga bawakan teknologi crystalline matte dari material mirip kaca serta tekstur frosted. Tak disebutkan apakah Vivo Y17s ini memiliki kaca pelindung Gorilla Glass atau tidak, namun yang pasti perangkat ini mengantongi sertifikasi tahan air IP54. Vivo termasuk salah satu brand yang paling konsisten menjaga kualitas kamera pada setiap produk yang dijajakan, termasuk pada smartphone kelas entry yakni Vivo Y17s ini. Tersemat dual kamera di punggung yang berisikan sensor wide angle 50 MP dan deep sensor 2 MP. Kamera utama ini sudah terpasang dengan fitur PDAF agar bisa menguji fokus dengan cepat dan akurat. Sementara itu, bagian depan juga menampilkan konsep layar water drop notch sebagai rumah bagi kamera selfie 8 MP. Kamera belakang 50 MP di Vivo Y17s menggunakan teknologi 4-in-1 pixel binning, yakni menyatukan 4 pixel berdekatan jadi 1 pixel besar sehingga menghasilkan gambar beresolusi 12,5 MP. Ini guna tingkatkan penyerapan cahaya pada lensa sehingga meningkatkan kualitas gambar secara keseluruhan. Selain mengunggulkan sisi kamera, Vivo juga condong memperhatikan unsur desain. Oleh karena itu, Vivo Y17s pun hadir dengan bodi belakang yang bersih dan rapi tanpa menampilkan sensor sidik jari. Sensor sidik jari ini terletak pada bodi samping, tepatnya menyatu dengan tombol daya atau power. Selain bikin bodi terlihat lebih cantik, pengalaman membuka aplikasi layar pun jadi terasa lebih natural. Adapun beragam konektivitas lainnya yang turut hadir di Vivo Y17s seperti USB Type-C yang mendukung OTG dan reverse charging, sensor kompas, akselerometer, dan proximitas. Ponsel ini juga mendukung jaringan protokol Wi-Fi Dual Band 5 dan Bluetooth 5.0. Kamera ultrawide berfungsi untuk menangkap gambar pada bidang keluasan yang lebih tinggi. Efeknya mirip seperti aksesori Fish Eye yang sering disematkan pada kamera belakang. Bedanya, sensor ultrawide pada HP condong memiliki distorsi lebih minim dan tak perlu tambahan lensa eksternal. Saya cukup menyayangkan absennya ultrawide ini menjadi salah satu kekurangan Vivo Y17s. Padahal sebagai smartphone yang unggul di sisi fotografi, keberadaan kamera ultrawide sudah semestinya hadir. Sebelumnya sudah disebutkan kalau Vivo Y17s hadir dengan storage 128GB. Namun disayangkan, storage ini hanya berjalan pada standar lawas yakni eMMC 5.1. Ini dapat memperlambat kinerja HP saat menyalin data atau bermain game, juga mempengaruhi stabilisasi sistem operasi secara keseluruhan. Menurut penelusuran yang saya lakukan, Vivo Y17s tak dihadirkan dengan kaca Corning Gorilla Glass pada layarnya. Kemunculan kaca pelindung tersebut dapat meningkatkan ketahanan layar terhadap goresan. Pada versi lanjutannya, Gorilla Glass bahkan bisa mencegah keretakan layar meski sudah terjatuh atau terbentur. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari Gadget Me.